Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari topik kemarin mengenai mengapa pernikahan itu adalah sebuah kesalahan yang disengajakan, terutama bagi perempuan. Kalau kemarin saya mengatakan bahwa perempuan itu memilih kesalahannya adalah memilih laki-laki hanya karena dia serius. Lalu saya menganalogikan bahwa bahkan seorang maling kalau mau nyolong juga akan serius. Jadi perempuan itu harusnya sudah mulai berpikir bahwa dia bukan objek yang harus diseriusi atau objek yang harus diseriusi untuk didapatkan. Karena kenyataannya pernikahan itu bukan akhir, bukan titik akhir. Setelah Anda didapatkan, setelah Anda diseriusi oleh seorang laki-laki, apakah dia tidak akan serius dengan perempuan yang lain? Karena dalil dasarnya setelah dia mendapatkan objeknya, dia akan selalu menginginkan objek-objek yang lain. Setelah dia mendapatkan perempuannya, dia akan menginginkan perempuan-perempuan yang lain. Maka dari itu perempuan harus menyadari bahwa itu adalah titik pertama dari sebuah kesalahan dalam pernikahan. Kemudian kesalahan berikutnya adalah ketika Anda menikah hanya karena faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa saja? Yang pertama itu bisa saja orang tua Anda. Yang kedua tetangga Anda atau lingkungan Anda. Kemudian yang ketiga itu karena faktor umur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang faktor orang tua. Banyak perempuan yang berpikir bahwa dia ingin membahagiakan orang tuanya, maka dia menikah. Dia ingin membahagiakan orang tuanya, makanya dia memilih laki-laki pilihan dari orang tuanya. Dia karena ingin membahagiakan orang tuanya, dia selalu mengikuti apa kata orang tua. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua Anda adalah manusia yang sempurna? Kan tentu bukan. Orang tua Anda pasti akan mengalami kekeliruan sama seperti manusia lainnya. Kalau semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, itu semua orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Orang tua selalu berpikir dari pengalamannya, dari pengetahuannya. Sementara pengalaman atau pengetahuan manusia itu terbatas. Oleh karena itu harus ada proses negosiasi, harus ada proses diskusi, dialog mengenai siapa yang terbaik bagi dirinya. Karena yang menjalani pernikahan itu adalah Anda, bukan orang tua Anda. Saya punya teman, dia menikah setelah putus dari pacarnya, kemudian dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya lama-lama, kemudian dia memilih laki-laki yang mana orang tuanya langsung aja setuju dan dia akhirnya menikah. Dan setelah menikah, dia ternyata nggak bahagia. Karena apa? Karena pasangannya atau suaminya tidak sesuai, tidak sefrekuensi ketika diajak berdiskusi, berbincang, bercanda, dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Tentu saja banyak permasalahan dalam rumah tangganya. Ingat, yang menjalani pernikahan adalah Anda, bukan orang tua Anda. Orang tua adalah pembimbing atau bisa kita katakan sebagai supervisor, penasehat. Dan tidak semua saran dari orang tua itu cocok untuk Anda, karena setiap orang memiliki preferensi kehidupannya masing-masing. Oke, kemudian yang berikutnya, kesalahan ketika Anda menikah hanya karena secara psikologis Anda terdorong oleh omongan-omongan dari teman Anda, tetangga Anda, dan lain sebagainya. Padahal harusnya Anda itu menyadari sekali lagi bahwa mereka bukan orang yang menghidupi keluarga Anda kelak. Mereka bukan orang yang akan menyumbang kuade atau prasmanan di pernikahan Anda. Anda harus menyadari bahwa ini adalah pernikahan Anda dan ini adalah sisa hidup Anda. Anda harus memilih mereka atau pasangan Anda berdasarkan kriteria-kriteria yang Anda inginkan, bukan berdasarkan keinginan dari orang-orang itu. Kita hidup bertetangga dan mereka secara tak sadar itu mendorong psikis kita dan menekan psikis kita sehingga kita terpaksa menikah meski kita dalam keadaan bimbang. Oke, itu adalah permasalahan yang cukup kompleks. Kemudian permasalahan berikutnya itu adalah umur. Ini biasanya terjadi di masyarakat yang agak feodal, menganggap perempuan itu memiliki batas umur untuk menikah. Kalau misalnya lebih dari 25 tahun sudah dikatakan perawan tua, atau bahkan lebih dari 30 tahun belum nikah dikatakan perawan tua. Dan seolah-olah istilah perawan tua itu adalah istilah aib, istilah yang menjijikkan. Padahal menjadi perawan atau tidak menikah itu adalah pilihan setiap orang, dan orang lain tidak memiliki hak untuk mengintervensi ruang privat itu.
Apakah orang memilih tidak menikah itu sama kayak apakah orang itu berhak memilih tidak beragama? Setiap orang berhak mengatur hidupnya sendiri selama itu berada di ruang privatnya dia sendiri. Apakah tidak memiliki agama akan menjadi orang yang jahat atau menjadi antagonis? Kan tentu saja tidak selalu. Apakah orang yang tidak menikah juga menjadi aib? Kan juga tidak selalu. Jadi jangan menikah hanya karena umur Anda sudah 25 tahun, 26 tahun. Menikahlah ketika Anda sudah menemukan pasangan yang sefrekuensi. Bukan karena Anda siap, karena nikah itu bukan tentang siap. Bayi atau anak yang belum bisa berjalan, mau tidak mau dia pasti akan berjalan karena memang sudah saatnya dia berjalan. Bukan karena dia siap akan berjalan dan lain sebagainya. Karena memang dia memiliki kemampuan untuk berjalan. Ketika Anda menikah, Anda memiliki kemampuan berkomunikasi, menata ego, mengatur emosi, menerima kekurangan pasangan, dan lain sebagainya. Itu yang perlu Anda pikirkan, bukan karena umur Anda. Karena kita nggak pernah tahu jodoh kita itu ketemu kita itu di umur berapa. Jadi pastikan Anda itu memilih pasangan yang bisa diajak diskusi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai hal lainnya. Jadi jangan terpengaruh oleh hal-hal eksternal seperti itu. Karena percayalah, menikah itu adalah suatu proses atau suatu fase kehidupan yang benar-benar rumit. Karena Anda akan menjalani kehidupan baru bersama orang baru di dalam rumah tangga. Dan tentu saja Anda akan diberkahi anak dan akan menambah ego yang baru di dalam rumah Anda. Dan bayangkan ketika Anda hidup bersama pasangan Anda atau laki-laki yang tidak sesuai kriteria Anda, tidak sefrekuensi dengan Anda, pola asuh apa yang akan diturunkan kepada anak Anda jika suami Anda mendorong anak Anda untuk melakukan A sementara Anda tidak suka dan mendorong anak Anda melakukan B? Jelas akan terjadi cekcok dan yang menjadi korban tentu saja anak Anda. Anda sudah tidak menjadi bahagia, anak Anda juga menjadi tidak jelas pertumbuhannya. Jadi pastikan sefrekuensi dengan Anda. Jangan hanya karena omongan orang tua atau membahagiakan orang tua. Orang tua itu bahagianya jika Anda bahagia. Percuma dia menjodohkan Anda dengan pilihannya tapi ternyata Anda gak bahagia. Pasti orang tua Anda akan menyesal. Tetangga Anda jangan dikubris. Tetangga Anda itu memang hidupnya hanya untuk mengurusi orang lain. Ciri khas orang yang mengurusi hidupnya orang lain karena dia tidak memiliki topik di dalam otaknya untuk diproses. Dia tidak memiliki semacam rencana apa yang harus dilakukan untuk hidupnya sendiri. Makanya dia mengurusi hidup orang lain, termasuk pernikahan orang lain. Kemudian masalah umur, tidak masalah menikah umur 25, 26, 27, 30. Yang penting Anda menemukan laki-laki yang tepat untuk Anda, yang sefrekuensi dengan Anda, tapi Anda tidak munafik untuk mengakuinya bahwa Anda mengetahui kekurangannya dan dia mengetahui kekurangan Anda dan saling menerima satu sama lain. Anda tidak perlu posting di sosmed atau memamerkan kebahagiaan Anda dengan laki-laki Anda atau pasangan Anda, karena kebahagiaan sejatinya di hati, bukan di sosial media. Itu poinnya. Oke, thanks for watching.